Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ajotea. Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Dan yang terpenting, Anda semua sekeluarga semoga selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, bencana, ataupun wabah. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kembali saya ingin menyampaikan sebuah berita kepada Anda. Sebuah informasi yang datang dari salah seorang ustadz. Seperti biasa, ustadznya tidak jauh-jauh dari Ustadz Wahabi. Karena bagi saya, statement-statement mereka itu selalu membuat dahi saya berkerut. Tidak mengerti apa maksudnya menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Nah, di video ini kembali mereka buat ulah, yaitu mengeluarkan salah satu statement di salah satu ceramahnya yang bernama Ustadz itu adalah Dr. Syafiq Riza Basalamah. Selalu itu. Yang menurut saya ini nyeleneh dan membuat dahi saya tuh selalu berkerut setiap mendengar ceramah-ceramahnya. Tapi tidak semua ya, cuman kebanyakan memang selalu membuat kening saya berkerut, dahi saya itu berkerut. Kenapa kok begini? Gitu. Jadi nggak masuk di pikiran saya. Maksudnya yang bertentangan sekali dengan Al-Quran, karena Al-Quran tidak menyatakan itu, apalagi hadis. Ya mungkin karena saya belum menemui, mungkin di hadisnya ada ya. Tapi setahu saya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Syafiq Basalamah ini menurut saya tidak ada. Dan mungkin teman-teman juga semua baru pernah dengar sekarang ya. Pernyataan apa? Kalau teman-teman penasaran, saya akan sampaikan. Saya akan tampilkan videonya terlebih dahulu pada teman-teman semua supaya teman-teman semua paham video apakah itu. Jangan heran sama hartanya mereka. Jangan takjub dengan anak-anak mereka yang mungkin kelihatannya sukses, berhasil. Kenapa? Allah itu hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hartanya itu azab sebenarnya. Anak-anaknya azab buat orang tuanya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Dr. Syafiq Riza Basalamah menyampaikan kepada jemaatnya bahwa harta anak-anak kita dan istri kita itu adalah azab sebenarnya. Sebenarnya itu azab. Begitu dia sampaikan. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua bahwa harta yang kita punya, anak, istri itu adalah sebagai azab? Apakah ini bisa dibenarkan? Ini menurut saya, yang saya tahu, mungkin teman-teman juga tahu, di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa harta, anak, dan istri itu adalah ujian, bukan azab. Saya berani sampaikan ini karena memang di Al-Quran sudah tertulis. Yang selama ini saya dengar itu, itulah porsinya anak, istri, dan harta. Harta adalah ujian. Istri kita adalah ujian. Anak kita juga adalah ujian. Kalau enggak dengan bahasa yang lain, paling ada juga ada fitnah. Ya, itu fitnah. Harta fitnah. Anak fitnah. Istri juga fitnah. Ada lagi bahasa yang lain, titipan. Dalam arti lain yaitu adalah amanah. Harta adalah amanah. Anak adalah amanah. Istri kita juga adalah amanah. Lalu kenapa mereka mengatakan bahwa anak, harta, istri, dan itu adalah azab? Ini kan yang kita kenal selama ini, yang kita dengar selama ini, bahwa anak itu adalah sebagai ujian, fitnah, ataupun amanah. Kok ini diartikan dengan azab? Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Sebagaimana telah Allah terangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah. Itu tuh, di situ ada. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat kepada Allah. Itu. Jadi fungsinya anak dan istri itu adalah melalaikan, membuat kita tidak ingat kepada Allah. Itu yang ada, yang sudah benar-benar ada itu dalam Al-Quran itu. Kemudian di ayat selanjutnya ada di surah Al-Anfal, ya. Kalau tidak salah itu ayatnya ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, kan jelas. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Kalau diartikan teman-teman semua, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai fitnah, ujian. Atau ya fitnah itu artinya ujian, bisa juga diartikan dengan cobaan, ujian ya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, ini beda teman-teman semua, antara ujian dengan azab itu beda. Tapi saya tidak ingin menuduh Syafiq Basalamah ini, tidak ingin menuduh secara lebih jauh bahwa itu memang disalahkan. Mungkin beliau sendiri punya dalil ataupun apa. Tapi kalaupun dia mengartikan azab, saya ingin menggarisbawahi tentang azabnya inilah. Oke. Azab, kalau Syafiq Basalamah ini mengartikan dengan siksa, ya, itu jelas sangat tidak cocok. Karena fungsi anak itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita, baik harta ataupun anak, istri, itu bukan sebagai azab, tapi artinya jalan tengah. Karena tadi sebagai ujian kan. Ujian itu fungsinya untuk apa sih? Nah, itu yang harus digarisbawahi. Apa fungsinya ujian? Apa gunanya Allah menguji kita dengan menganugerahkan kepada kita harta, istri, dan anak kita? Apa fungsinya? Untuk apa Allah memberikan ujian? Karena itu Allah sebut sebagai ujian kan? Nah, saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Kalau teman-teman semua, misalkan sekolah, dari waktu kecil kita dulu ya, dari SD, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6, sampai kelas 7, SMP, SMA. Itu semuanya melalui ujian. Melalui ujian. Kalau tidak ada ujian, Anda tidak akan naik-naik. Bahkan setelah SMA Anda mau masuk universitas pun, Anda harus mengalami ujian. Berarti ujian itu untuk meningkatkan kualitas diri. Sejauh mana kita mampu untuk membawa ya, atau memimpin rumah tangga, mendidik anak, istri, dan mengelola harta kita. Itu ujian. Kalau seandainya Anda mampu, bagaimana? Ya, Anda pasti lulus. Orang yang lulus itu berarti tandanya adalah 50-50. Bisa menjadi azab, bisa juga menjadi anugerah buat kita. Bisa juga menjadi fahala buat kita. Merupakan suatu ibadah. Jadi sangat tidak benar apabila Anda mengatakan bahwa harta anak dan istri itu adalah diartikan sebagai azab diberikan kepada kita. Itu luar biasa salah. Sudah jelas bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah mengatakan bahwa anak, istri, dan harta itu adalah ujian. Dunia lah, kalau secara globalnya itu dunia. Dunia itu artinya kan orang yang cinta dunia itu artinya kan harta ya. Harta, tahta, wanita. Itu termasuk kekuasaan semua. Itu dunia maksudnya. Jadi Allah juga sudah mengatakan di sana, di Al-Quran itu, bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Fata morgana dunia itu. Atau ada juga wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Hanya senda gurau, permainan. Nah, oleh karena itu janganlah tertipu. Ya.
Dengan apa? Ya, dengan dunia kita. Baik itu harta, baik itu anak, baik itu kekuasaan, baik itu istri kita. Jangan terlena. Nah, kalau Anda misalkan tidak lulus dengan ujian itu, maka jatuhlah azab. Azab. Dan setiap di Al-Quran ini, tolong digarisbawahi teman-teman semua, bahwa azab itu, kata azab itu di dalam Al-Quran, itu selalu digunakan untuk kalimat. Kalimatnya adalah kalimat sebagai akibat, bukan penyebab. Misalkan ada di surah apa tuh, saya lupa. Yang jelas bunyinya gini, la in syakartum, surat Ibrahim ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa? Akibatnya apa? Sebabnya apa? Karena Anda tidak bersyukur. Itu penyebabnya. Jadi kan di situ la in syakartum, apabila Anda bersyukur, kata Allah, apabila Anda bersyukur kepada nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Wala in kafartum, akan tetapi jika Anda kufur, mengingkarinya, artinya mengingkarinya. Anda punya duit tapi Anda katakan tidak punya, itu Anda mengingkari. Anda punya duit, mampu untuk memberi, tapi Anda pelit, itu kufur nikmat namanya. Berarti itu adalah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, kalau Anda mengingkari, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Pedih. Nah, azab di sini ada banyak digunakan di dalam Al-Quran, teman-teman. Ada azabun azim, ada azabun alim, ada azabun syadid, ada azabi lasyadid, seperti barusan. Dan itu semuanya ditempatkan selalu di dalam akibat, bukan dari sebab. Nah, sekarang seolah-olah bahwa Syafiq Basalamah ini, azab ini dimasukkan ke dalam kategori sebab. Nah, ini tidak benar. Ini yang saya tahu. Ini sebagai seorang awam. Sebagai seorang awam. Kalau dia kan sekolah, maksudnya seorang awam itu kan. Saya tidak sekolah tinggi. Kalau dia itu kan doktor. Saya menilainya seperti itu. Jadi, kalau memang Syafiq Basalamah tidak mengartikan dengan secara azab, siksa, artinya mungkin begini. Azab itu kan akar katanya adalah azbun. Tahu tidak Anda azbun itu apa? Azbun, jadi azab itu maknanya banyak. Azbun itu artinya adalah tawar. Tawar itu memberikan kesempatan yang lain untuk bisa berubah menjadi manis. Misalkan air ya, air tawar. Ada tersedia air tawar, 1 gelas. Bisa tidak kita jadikan air kopi? Jadi bisa, air tawar ini bisa dijadikan berbagai macam rasa. Bisa dimasukkan kopi, bisa jadi air kopi. Dimasukkan gula, ya bisa menjadi manis. Dimasukkan kopinya aja, bisa menjadi pahit. Ada juga mungkin minuman-minuman yang memang sedap lah. Artinya gurih, yang pakai santan, yang pakai macam-macam, segala es campur gitu ya. Banyak macamnya. Nah, ini artinya azab itu yang tidak pernah tercampur. Karena susah untuk mencampurkan sesuatu yang tawar kepada sesuatu yang manis, itu susah. Artinya ada penghalang. Jadi azbun itu adalah menghalangi. Kalau diartikan ke sana, oke, baru bisa. Nah, sesuatu yang dirasakan
oleh orang yang sakit itu pasti semuanya pahit. Semuanya kadang-kadang tidak ada rasanya, tawar. Nah, orang yang sakit itulah disebut penghalang. Jadi orang sakit itu disebut sedang diazab oleh Allah. Azab di sini bukan berarti juga siksa, bukan, tapi artinya menghalangi, sedang dihalangi. Yang tadinya kita nikmat makan ini, yang tadinya kita nikmat meminum ini, sekarang kalau sakit sudah tidak menjadi nikmat lagi. Karena apa? Karena diazab oleh Allah. Karena ada yang menghalangi. Tidak bisa dicampurkan. Nah, jadi orang yang sakit itu adalah azab. Jadi jangan diimajinasikan seperti azab yang memang bahwa umpamanya disiksa oleh Allah, tangannya semua rusak, ininya hancur. Bukan itu. Artinya sedang dihalangi nikmat-nikmat Allah itu tidak bisa masuk. Itu azab. Itu sebagai ujian, karena sakit itu sebagai ujian juga. Itulah teman-teman semua, bahwa apa yang dikatakan oleh Syafiq Basalamah ini, menurut saya ya, selama ini saya belum pernah mendengar kalau harta, anak, istri itu dijadikan sebagai azab. Enggak. Allah menurunkan harta itu justru, bahaya dong kalau begitu. Orang-orang yang kaya, jadi seolah-olah ini mata sebelah, artinya melihat sebelah mata. Jadi seolah-olah bahwa orang-orang yang kaya itu akan diazab oleh Allah. Tidak begitulah. Masa orang kaya diazab oleh Allah, oleh yang punya harta? Justru kadang-kadang Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, harta itu adalah baik. Ya bagaimana tidak baik? Tergantung Anda menggunakannya, caranya bagaimana. Apakah dibelanjakan di jalan Allah? Kalau Anda membelanjakan di jalan Allah, ya itu tentu justru akan menyelamatkan Anda loh. Jangan langsung mengategorikan bahwa harta yang diberikan kepada kita itu adalah azab. Kalau azab toh, lalu apa manfaatnya? Jadi harta itu bisa digunakan di jalan Allah, dan itu akan menyelamatkan kita. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan ibadah haji kalau tidak ada harta? Man istata'a ilaihi sabila. Gimana Anda mau melaksanakannya? Hanya bagi yang mampu kan di situ. Kalau Anda tidak mampu, ya nggak akan bisa berangkat. Anda berinfak dengan harta, Anda berzakat dengan harta. Zakat mal. Dan dengan harta itu kita bisa banyak membantu orang. Bukankah itu suatu ibadah? Jadi tidak semuanya harta, anak, istri menjadi azab. Ya enggak lah, tergantung kita membawanya gimana. Tapi Syafiq Basalamah seolah-olah menuduh bahwa siapa yang punya harta banyak itu adalah azab. Istri dan anak kita adalah azab. Enggak, kalau sebagai ujian boleh, enggak masalah. Karena itu yang dibahas di dalam Al-Quran oleh Allah. Anak, harta, dan istri kita itu adalah sebagai ujian, fitnah. Maka oleh karena itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran di surat lain, Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Peliharalah kalian. Keluarga itu dipelihara, dididik. Kalau Anda mampu dari ujian itu keluar, ya, berarti Anda lulus. Di mana? Lulusnya di mana? Uji kelulusannya nanti di mana? Ya kalau tidak di dunia, nanti di akhirat dong. Kadang-kadang Allah memberikan pahala itu selalu dua. Kadang-kadang Allah memberikannya lalu di dunia, dan tingkat kesempurnaannya akan Allah berikan di akhirat nanti. Jadi jangan takut tidak dibalas oleh Allah. Inilah teman-teman yang menurut saya apa yang disampaikan oleh Syafiq Basalamah itu, menurut saya, terserah menurut Anda bagaimana. Ini tidak terbiasa yang didengar kita oleh selama ini, baik dari pemahaman para ulama yang ada di Indonesia ini. Karena dia kan membawa pemahaman yang lain, membawa pemahaman yang dari luar sana. Dia kan hasil sekolahnya itu kan doktor, LC, semua MA itu kan dari luar negeri. Yang lulusan dari Madinah sana. Yang mazhabnya juga sudah berbeda dengan kita. Jadi menurut saya, beliau terlalu memaksakan untuk mengatakan ini. Padahal
sudah jelas ini bertentangan dengan apa yang sudah kita dengar selama ini dari para ulama-ulama kita. Ya khususnya ulama NU lah. Nggak ada yang nerangin bahwa harta anak istri itu adalah azab. Nggak ada. Berkerut kening saya itu. Dahi itu selalu gini. Pusing. Karena nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran saya selama ini. Yang sering saya dengar dan kemudian disesuaikan dengan ada di Al-Quran, itu memang tidak sesuai. Yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah harta anak istri itu adalah ujian bagi kita semua. Jadi kalau bisa teman-teman semua, apabila mendengar dari ustadz-ustadz yang seperti ini, bukan saya, silahkan Anda dengar dulu, silahkan simak baik-baik, tapi jangan langsung Anda telan. Jadi seolah-olah berat sebelah bagi orang yang berharta, ya itu akan diazab oleh Allah. Anak dan istri kita itu seolah-olah akan mengazab kita, padahal tidak kan? Ya, apa gunanya kita mendidik anak kalau istilahnya pada akhirnya kita akan diazab oleh Allah? Seharusnya cara menerangkannya tidak begitu. Seharusnya apa? Ya sudah terangkan saja apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Anak itu sebagai ujian, fitnah. Iya, sebagai amanah. Itu kan jelas. Mau diganti dengan azab? Azab itu nanti akibat, bukan sebab. Akibat. Kalau Anda tidak mampu lepas dari ujian ini, tidak lulus, akibatnya ya nggak naik dong. Sekolah juga nggak bakalan naik ke universitas. Dari SMP nggak bakalan bisa naik ke SMA. Begitulah kira-kira ilustrasinya. Saya ingin mengajak Anda berpikir aja, bukan ingin mengadu domba, bukan ingin kok sekarang ustadz-ustadz yang banyak diiniin, yang banyak dikritik atau segala macam. Ya memang harus perlulah, karena ustadz-ustadz yang seperti itu sekarang sudah merajalela teman-teman semua. Merajalela bukan apa-apa, kita akhirnya menjadi terpecah. Ini penting. Untuk apa? Ya untuk kemajuan dalam kita cara berpikir. Jangan monoton seperti itu. Al-Quran ini saya bilang sudah berulang-ulang mengatakan bahwa Al-Quran ini luas pandangannya, tidak hanya berbicara soal hukum. Banyak yang harus kita bicarakan dalam Al-Quran ini, baik sejarah. Gimana kalau bicara Al-Quran ini? Khalaqas samawati wal ardh, fataras samawati wal ardh, bicara tentang langit. Wa idzan nujumun qadar, bicara tentang bintang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, berbicara tentang unta, hewan. Bicara tentang bumi. Siapa yang akan mampu menerangkan itu? Ya ahli-ahlinya dong. Bicara tentang langit, ya Anda harus punya ilmu tentang apa tuh namanya kalau di sekolah, kosmologi. Kalau perbintangan, nanti Allah bicara bintang, Anda harus teliti itu, telaah, tafakur. Oleh siapa dapatnya? Ya oleh orang yang memang ahli di bidang astronomi. Bumi, ya harus ahli di bidang geologi. Ya, tanyain tuh ke BMKG. Itu semua ada ahlinya, karena Al-Quran berbicara itu. Jadi jangan sia-siakan itu. Jadi tidak hanya berbicara tentang hukum, halal dan haram saja, tidak. Kembali saya ulang-ulangi itu. Ingat, luas Al-Quran ini harus kita pelajari. Jadi supaya jangan kita berpikir terbelakang. Mari kita maju. Dan yang paling penting, mari kita jaga persatuan dan kesatuan di NKRI ini. Jangan sampai gara-gara semacam seperti ini kita menjadi terpecah. Ini memang sepele ya teman-teman, tapi akibatnya luar biasa nanti. Karena sekarang sudah mulai merajalela. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam bencana di negara kita ini. Khususnya, umumnya bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri. Semoga teman-teman semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.